Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, pada pagi hari ini, alhamdulillah kita semua dapat bertemu kembali, dapat bersilaturahmi kembali dan dipertemukan melalui Golden Habit Forum yang pada pagi hari ini alhamdulillah sudah memasuki episode yang ke-175. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sudah membersamai kita juga Ustadz kita, guru kita semua, Ustadz Agus Sukaca, yang insya Allah topik pada pagi hari ini yaitu berkenaan dengan berijtihad memutuskan aktivitas di siang hari. Ini merupakan sebuah kelanjutan dari topik-topik sebelumnya, jadi berijtihad dalam beberapa waktu gitu. Dan alhamdulillah insya Allah pada pagi hari ini Ustaz Agus akan menyampaikan topik atau yang berkaitan dengan berijtihad bagaimana memutuskan kegiatan pada di siang hari. Ibu Bapak sekalian, seluruh partisipan Golden Habit Forum, em, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka kajian pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Agus. Monggo silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Mas Hewan yang memoderatori agenda kita pagi hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berjumpa kembali pada episode yang ke-175 Golden Habit Forum. Dan alhamdulillah sebarannya juga seperti biasanya dari Papua, utamanya Sorong ini. Ya. Ada Ustadz Kamal, ada Solihuddin, ya. NTT ada Kiai Mustain, ya. Sulawesi ada Ustadz Abdul Manan, ada Bu Marlina, ada Prof. Rajindra. Ya. Dari Kalimantan, alhamdulillah ini cukup banyak. Ya. Dari Kalimantan ini utamanya timur dan tengah ini yang banyak ini. Utara juga ada ini Kalimantan Utara. Ya. Dari Jawa, alhamdulillah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, ya, Jawa Barat, Sumatera, alhamdulillah juga sudah kelihatan ini. Hadir. Alhamdulillah ya. Dari negeri jiran nampaknya belum ada. Biasanya ada yang masuk dari negeri jiran Malaysia. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah, kita masih melanjutkan topik tentang bagaimana kita beristihad, memilih aktivitas-aktivitas kita selama kita menjalani al-asr, menjalani masa yang disiapkan atau yang disediakan buat kita selama berada di bumi atau di dunia ini. Ya. Dan istihad kita menentukan bagaimana kita. Ya. Kualitas kita akan ditentukan bagaimana kita beristihad memilih aktivitas-aktivitas kita ya, selama al-asr itu. Kita di episode 175 menjadi istimewa, menjadi pribadi istimewa pada siang hari.
Ini kita akan menjadi istimewa kalau istihad kita memilih aktivitas-aktivitas yang istimewa. Ya, ini sekedar mereview dari apa yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa dalam perjalanan hidup kita di bumi, kita diberikan peluang yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap kita akan menjalani kehidupan di bumi dalam sehari itu kita sama-sama punya 24 jam, sama-sama punya 1440 menit, malam dan siang. Jadi malam dan siang ini selalu akan kita alami ya, selama masa kita berada di bumi, dan di sini kualitas pribadi kita ditentukan oleh pilihan-pilihan aktivitas apa yang kita putuskan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi kita bisa memilih aktivitas-aktivitas yang baik sehingga kita menjadi orang yang beruntung, tidak menjadi rugi. Karena pada dasarnya semua manusia yang hidup di dunia ini merugi. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang tidak rugi hanya yang beriman, beramal soleh, ya, kemudian mengajak orang lain beramal soleh. Dia tetap sabar menjalani hidupnya sesuai petunjuk Allah. Ini yang akan beruntung. Dan Bapak Ibu sekalian, ya ini mengulang kembali, ada 3 jenis pilihan aktivitas. Ya. Aktivitas yang soleh, ini adalah aktivitas yang bernilai ibadah. Ada aktivitas lagho yang manfaatnya kecil ya, atau tidak bermanfaat. Ya. Dan aktivitas mungkar, ini aktivitas yang bernilai negatif. Ini merupakan kebalikan dari aktivitas saleh, sehingga membuat kita celaka. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah membahas malam, pagi. Ya. Nah, sekarang kita membahas siang. Nah, kita awali bagaimana kondisi siang hari ini. Ya. Pada waktu siang hari, ya, ini Bapak sekalian, ini bisa dilihat kita punya hormon melatonin. Ya. Hormon melatonin itu adalah hormon ya yang berfungsi utamanya adalah bagaimana kita recovery tubuh kita untuk istirahat. Nah, ini pada waktu siang ya, pada waktu siang ya, ini mulai jam 12 siang itu kadarnya kecil sekali ya, kadarnya kecil sekali mendekati nol. Nanti baru setelah matahari tenggelam dia akan naik. Sehingga waktu mulai kurang lebih pukul 12 sampai 4 sore, ini adalah waktu siang atau waktu duhur. Ya. Di waktu siang ini, kondisi hormon melatonin itu rendah. Ya. Ini apa indikasinya? Indikasinya kita diminta, ya, ini bukan waktu untuk apa? Untuk santai-santai. Ya, ini adalah waktu di mana kita bisa mencari litab tahu min fadlillah. Ya. Nah, sementara hormon kortisolnya, ini kita lihat kembali Bapak sekalian, ini pada pertemuan yang lalu saya sudah tampilkan juga. Di waktu zuhur jam 12 siang, ini terlihat di layar ya. Pada jam 12 siang ketika zuhur,
itu hormon kortisol, ya, mengulang kembali, hormon kortisol itu adalah hormon yang kita gunakan untuk aktivitas, ya, aktivitas. Jadi ini tertingginya adalah sekitar waktu pukul 9, ya, pukul 9 pagi sampai jam 10 itu kortisolnya tinggi, kemudian dia menurun-menurun sampai waktu duhur itu pada uh, kondisi yang paling rendah di siang itu, kemudian dia nanti akan naik lagi, ya, akan naik lagi dan turun pada waktu asar, ya. Jadi pada waktu duhur ini kondisi kortisolnya dia menurun untuk kemudian meningkat kembali, ya. Kemudian setelah meningkat nanti akan menurun kembali hingga waktu asar tiba itu akan turun, ya, ya. Tetapi ini meskipun turun, dia kondisinya masih cukup tinggi. Kadar hormon kortisol, hormon kerja kita, kondisinya masih cukup tinggi, baik untuk aktivitas. Ini kondisi hormonal kita, ya, pada waktu siang hari. Mari kita lihat bagaimana eh, Allah dan Rasul-Nya mengatur tentang waktu ini. Waktu siang atau waktu duhur, ya, ini berdasarkan sabda Nabi, ya. Waktu zuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajul katulihi malam yahduril asra. Ya. Waktu duhur dimulai saat matahari tergelincir ke barat hingga bayangan seseorang sama dengan tingginya dan selama belum masuk waktu asar. Ya. Ini biasanya kita sebut dengan waktu siang. Ya. Kalau waktu pagi, ya, itu mulai terbit matahari sampai matahari Macet, di atas persis. Nanti begitu tergelincir macet sedikit, boleh Pak. dia sudah masuk waktu siang. Ya, Bapak sekalian, nah, apa saja amalan-amalan istimewa di siang hari? Ya, tentu yang pertama, setiap episode waktu itu Allah menetapkan waktu sholat. Ya, bahwa sholat itu ada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Nah, di waktu siang ini adalah waktu sholat duhur. Waktu duhur ada sholat duhur. Nah, kita ulang kembali bahwa amal yang paling afdol, ya, itu adalah as-sholatu fi awwali waktiha. Berdasarkan hadis dari Ummu Farwah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, amalan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, sholat di awal waktunya. Nah, tadi kalau kita melihat bagaimana grafik dari hormon kortisol, ini biasanya waktu-waktu sholat itu eh, terjadi grafik hormon kortisol yang menurun, ya, sehingga di situ kalau kita melakukan gerakan-gerakan sholat, itu akan menstimulasi tubuh kita berada pada kondisi yang optimal. Ya. Nah, sehingga sholat terbaik itu adalah fi awalil wakti, ya, di awal waktu. Itu sesuai dengan grafik hormonal kita, sehingga kita akan memperoleh manfaat optimal ketika kita melakukan di awal waktu. Maka pada waktu siang hari ini, ya, amalan paling istimewa adalah sholat duhur di awal waktu berjamaah. Ini kalau kita bisa memilih mempersiapkan diri, melakukan sholat duhur di awal waktu berjamaah, berarti kita termasuk yang istimewa. Awal waktu, ya, berjamaah di masjid.
Nah, sehingga kita bisa menata aktivitas siang kita yang paling penting adalah bagaimana ketika masuk waktu duhur, kita bersiap diri untuk berada di masjid melakukan sholat, ya, sholat duhur. Nah, ini pola aktivitas kita, ya, rata-rata dalam 7 hari kita ada 5 hari kerja atau 6 hari kerja. Nah, biasanya kan kita berada di tempat kerja, di kantor. Nah, ini waktu yang paling banyak ini kita bisa men-set kalau kita berada di tempat kerja, di kantor, bagaimana di awal waktu zuhur ini kita tetap melaksanakan sholat di awal waktu di masjid. Sehingga menjadi pattern, menjadi pola aktivitas harian kita. Kalau hari kerja, maka kita sholat di masjid yang dekat dengan tempat kerja. Syukur-syukur kalau tempat kerja kita itu ada fasilitas masjidnya. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian yang kerja di rumah sakit, ya rumah sakit ada masjidnya, berarti waktu zuhur kita berada di masjid. Ya. Yang di kampus, ya kita di masjid kampus. Di tempat kerja yang lain biasanya disiapkan juga masjid yang dekat lokasi itu, sehingga itu akan menjadi pola. Ya. Ketika kita berada di tempat kerja, maka kita jamaahnya di mana? Ya. Kalau kita pas tidak kerja hari libur, nah kita menata aktivitas kita itu nanti ketika masuk waktu zuhur, udah pikirannya bersiap untuk melakukan sholat di masjid. Ini aktivitas paling istimewa. Ya. Dan tentu rangkaiannya, ya, adalah berangkat ke masjid, nanti ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat qobliyah duhur, ada sholat duhurnya, ada sholat ba'diyah duhur. Itu rangkaian-rangkaian amalia yang bisa kita lakukan pada waktu duhur, waktu siang hari. Ini adalah istimewa dan rangkaian itu saya kira tidak sampai setengah jam. Ya. Sehingga kalau kita siapkan dengan betul-betul, maka setengah jam ini akan membawa kita menjadi pribadi istimewa. Apalagi kalau kemudian misalnya kita mempunyai kuasa atas tempat kerja kita. Kuasa itu mungkin sebagai direktur, sebagai rektor, sebagai pimpinan, ya. Itu kita bisa menata bahwa di dalam institusi di mana kita berada itu menjadikan awal siang duhur, ya, itu sebagai istimewa dan memfasilitasi semua yang ada di situ untuk menjadi pribadi yang istimewa. Membuat regulasi, ya. Pada waktu duhur, semua aktivitas dihentikan, ya. Kemudian semua melakukan sholat. Nah, ini kalau di kampus-kampus bisa dipolakan dengan menyusun jadwal perkuliahan kegiatan kampus yang di waktu awal duhur itu aktivitas selain sholat ditiadakan. Ya. Jadi di awal waktu itu begitu masuk waktu zuhur, semua kegiatan perkuliahan, praktikum, tutorial, ya, apa namanya, dan semua kegiatan kampus ditiadakan semua sholat. Nah, kalau di rumah sakit bagaimana? Di rumah sakit semua aktivitas layanan non-emergensi, ya, itu pada waktu awal zuhur dihentikan dan semua didorong untuk melakukan sholat di masjid. Desain by system. Insya Allah akan menjadikan lingkungan kita adalah lingkungan yang istimewa karena mendorong semua yang berada pada lingkungan kita menjadi pribadi-pribadi yang istimewa pada siang hari. Ya, jadi difasilitasi lewat regulasi. Maka di sini
kita bisa membangun regulasi untuk mendorong semua sumber daya insani yang berada di lingkungan kita menjadi pribadi-pribadi istimewa di siang hari. Nah, ini adalah amalan paling istimewa. Sayang kalau kita lewatkan, ya. Sayang, ya. Sehingga mari kita sama-sama men-setting pribadi kita, men-setting komunitas kita untuk menjadikan pribadi-pribadi istimewa pada siang hari ini. Nah, selain itu apa yang bisa kita lakukan? Nah, ternyata waktu siang ini ya menjadi waktu yang oleh Al-Quran diisyaratkan menjadi waktu istirahat. Ya. Silahkan dibaca Quran Surah An-Nur ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aimanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat. Ya. Min qabli sholatil fajri wa hina tad'una siyabakum minadh-dhahirah wa min ba'di sholatil isya. Ya. Salasu auratil lakum. Ya. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak yang kamu miliki, mungkin sekarang pembantu-pembantu yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik di antara kamu, meminta izin kepada kamu 3 kali, yaitu sebelum sholat subuh, ketika menanggalkan pakaianmu dari waktu duhur, dan sesudah isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Jadi, minadh-dhahirah, ya, di antara waktu duhur, itu ada waktu di mana kita, menurut istilah Quran ini, menanggalkan pakaianmu. Ini artinya waktu untuk apa? Untuk berada di area privat, untuk beristirahat, ya, ya, sehingga pembantu maupun anak-anak itu kalau mau masuk itu harus minta izin. Ini isyarat bahwa ini adalah salah satu waktu yang dimanfaatkan antara lain untuk istirahat. Nah, kalau kita melihat hadis ya dari Anas radhiyallahu an, ya, bahwa Rasulullah juga bersabda, qilu fa inna syayatin la taqil. Tidurlah, qailulah, ya. Tidur kailulah itu tidur siang, ya. Karena setan tidak mengambil tidur siang. Ya. Hadis ini ya dinyatakan hasan, ya, oleh Albani, ya. Dan ini merupakan apa? Isyarat bahwa di waktu siang itu ada saatnya kita bisa melakukan istirahat. Dan Quran juga, ya, Quran surat Al-Furqan 24, ya, Ashabul jannah yauma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Ya. Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat kailulahnya. Artinya tempat istirahat siangnya. Ya, jadi ternyata penghuni surga itu juga melakukan istirahat siang, saat-saat melakukan apa? Melakukan santai. Ya. Ini siang hari. Ya. Nah, sehingga Bapak sekalian, ya, di siang hari ini amalan positif yang bisa kita pilih. Ya. Nomor 1, ya, ada sholat tahiyatul masjid, rawatib, zuhur di awal waktu berjamaah di masjid. Ini yang paling istimewa. Yang hanya terdapat pada kurang lebih setengah jam pertama dari waktu duhur. Ya. Ini kalau kita bisa mengambil setengah jam pertama waktu duhur untuk melakukan rangkaian sholat duhur berjamaah di masjid, kita akan menjadi istimewa.
Yang kedua apa? Tidur atau istirahat siang. Ya. Ini para ulama ya memberikan pengertian qaulullah ini bisa tidur, bisa sekedar beristirahat santai di waktu siang. Ya, jadi tidak harus tidur, tetapi banyak yang memahami sebagai tidur. Nah, kita melihat Bapak Ibu sekalian di dalam tradisi masyarakat ya kalau saya ada waktu kecil ini tradisi yang dibangun oleh orang tua saya ya, itu dan saya juga ini melihat juga lingkungan-lingkungan ya tempat saya ya itu biasanya kalau siang itu habis duhur itu ya kita diminta tidur. Kalau dulu waktu tidur setelah sholat duhur biasanya kalau kita kemudian makan habis itu kita tidur sampai sebelum asar. Ya, tapi sekarang pola kerja sekarang itu kan agak berbeda ya, sehingga mungkin kita agak sulit mengambil waktu agak panjang. Tetapi paling tidak kita bisa tidur sejenak, bisa di masjid, bisa di ya kadang-kadang di kantor ada tempat juga untuk apa? Untuk istirahat, ya. Nah, atau mungkin juga di rumah kita bisa mengambil waktu sejenak tidur istirahat siang. Nah, sekarang sekolah yang sampai sore tidak memungkinkan tidur siang. Nah, kalau tidak memungkinkan tidur siang, tidur malamnya itu yang mesti harus efektif. Nah, ini apa namanya? Kita bisa memilih waktu ini adalah waktu istirahat. Ya. Dan tidur di luar malam. Ya. Ini yang direkomendasikan antara duhur dan asar. Ini yang direkomendasikan. Ya. Rasulullah tidak suka tidur sebelum Isya. Jadi maghrib Isya itu kita nggak boleh tidur. Ya. Ba'da asar itu juga waktu yang sebaiknya tidak kita gunakan untuk tidur. Ya. Jadi yang direkomendasikan itu adalah antara di dalam waktu duhur. Ya, jadi antara duhur dengan asar ini adalah rekomendasi istirahat. Ya, kita bisa ambil. Tapi kalau dengan pola aktivitas yang tidak memungkinkan, maka kita harus memperbanyak tidur malamnya sehingga kita bisa efektif merecovery tubuh kita di waktu malam. Nah, aktivitas yang lain kita bisa tata, ya. Yang mahasiswa, yang pelajar bisa melanjutkan belajar, ya. Yang bekerja bisa melanjutkan bekerja, ya. Bisa melanjutkan berkarya. Monggo, apa? Ya. Tapi kalau kita bisa mengambil 30 menit pertama waktu zuhur, kita berada di masjid, ini akan menjadikan kita istimewa. Dan yang harus kita hindari adalah amalan-amalan yang negatif. Ya. Apa saja? Perbuatan lago, perbuatan sia-sia, ini yang kita mesti jauhi, ya. Apalagi perbuatan maksiat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, sekedar mengingatkan, ya, ini konstruksi pribadi Muslim sejati. Kalau kita bisa menjadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting dalam berpikir dan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas yang jadi pertimbangan Allah. Bagaimana Allah me, merekomendasikan, ya, memberikan petunjuk bagaimana seharusnya kita beraktivitas atau tidak beraktivitas, itu pertimbangan terpentingnya adalah Allah. Nah, dari situ ya, akan menghasilkan konstruksi batin, ya, akhlak, ya, karakter, identitas, ya, yang merupakan mekanisme pikiran batin yang hanya mengizinkan aktivitas yang sesuai petunjuk Allah. Itulah karakter kita. Ya. Karakter hanya mengizinkan aktivitas sesuai petunjuk Allah, sehingga akhlak kita adalah Al-Quran. Nah, dari situ nanti akan menghasilkan amalan-amalan yang soleh. Ya. Karena apa? Landasannya adalah tauhid, ya. Karakternya Quran, ya.
hasil aktivitasnya adalah aktivitas yang sesuai petunjuk Allah, maka akan muncul peradaban Islami dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya. Mohon nanti Bapak Ibu berkenan untuk memperkaya sehingga kita bisa membangun sebuah pola aktivitas di lingkungan masyarakat Islam, aktivitas yang sesuai dengan ritme biologis di mana Allah menciptakan kita, ya, dan kita menjalani hidup ini, ya, dengan sebaik-baiknya. Atanallahaikum ajma'in, nasr minallah fatkun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.